Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Odoy? Kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, pada perjumpaan kali ini kita sekarang berada di Desa Kaliwulu, dan inilah yang dinamakan dengan Masjid Kaliwulu. Mungkin sahabat mendengar tentang Masjid Kaliwulu, mungkin kedengarannya asing, tapi sebenarnya banyak sejarah tercipta di dalamnya. Masjid di kota Cirebon ini juga ada kaitannya dengan salah satu anggota Wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati. Masjid ini pun disebut sebagai Masjid Keramat karena terdapat kisah menarik di dalamnya. Ya, Masjid Kaliwulu ini didirikan oleh putra Pangeran Panjunan, yaitu beliau yang mendirikan Masjid Merah Panjunan, namanya Syekh Abdurrahman atau Raden Kaliwulu, yang konon masih keturunan Sunan Gunung Jati. Menurut legendanya, Masjid Kaliwulu pada awalnya didirikan di Silintang. Nah, Silintang ini udah blok, masih di daerah Kaliwulu tapi beda blok sahabat. Tetapi kemudian berpindah secara gaib di tempatnya saat ini, yaitu di Desa Kaliwulu. Oleh karenanya Masjid Kaliwulu ini dikenal juga dengan nama Masjid Keramat Syekh Abdurrahman. Nama Kaliwulu sendiri diambil dari sungai di belakang masjid, yaitu salah satu kisah yang dipercaya oleh warga setempat mengenai Masjid Kaliwulu adalah soal tidak ditemukannya pondasi bangunan masjid. Benarkah demikian? Ya, ini suatu ketika ceritanya masjid ini hendak diganti lantainya dengan granit sahabat. Nah, jadi jika hendak menambahkan granit di atas lantai, maka ini otomatis akan menambah ketinggian lantai. Secara otomatis pula hal ini akan mengurangi jarak antara lantai dengan atap masjid. Nah, masjid ini terlihat jadi pendek gitu. Nah, makanya dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan mengenai renovasian masjid ini, dan keputusannya adalah menggali lantai masjid. Nah, kemudian membuang tanah yang lama lalu mengganti dengan lantai granit yang baru. Namun saat dilakukan penggalian tanah untuk lantai masjid ini, baru terlihat ini suatu kejanggalan di mana tidak adanya pondasi yang menjadi penyangga berdirinya bangunan masjid tersebut. Ketika digali, mereka melihat hanya ada batu bata yang langsung menempel pada tanah. Dari kejadian inilah, maka warga meyakini bahwa Masjid Kaliwulu ini merupakan pindahan dari Silintang. Begitu sahabat. Nah, di bagian belakang kompleks makam Syekh Abdurrahman atau makam Kinatagama atau Kinataguna. Jadi Ki Abdurrahman ini ada sebutan Kinatagama, ada sebutan Kinataguna. Tapi lebih dikenal lagi di keraton kesepuhan ini namanya Kinataguna. Ini hampir tak terlihat, tak banyak yang tahu jika Kinataguna atau Kinatagama ini merupakan tokoh Desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, yang merupakan perintis usaha mebel desa ini. Dan beliau juga merupakan pembuat kereta paksi Nagaliman yang terletak di Keraton Kesepuhan. Nah, sebagai wujud terima kasih atas sumbangsihnya kepada desa yang dikenal dengan usaha mebelnya ini, Kinatagama atau Kinataguna diabadikan sebagai nama jalan utama di Desa Kaliwulu, Wot Gali. Nah, di jalan
Kaliwulu ke Wat Gali itu ada yang namanya Jalan Kinatagama ya. Usaha mebel ini sendiri tidak hanya berada di desa Kaliwulu tapi juga di desa Wat Gali yang terletak berdekatan. Nah, ketika menemui Kuncen Paseran Syekh Abdurrahman, Bapak Masyari mengatakan di sini banyak para peziarah yang datang ke makam Syekh Abdurrahman atau juga dikenal dengan Ki Gede Kaliwulu ya. Tapi sedikit sekali orang yang mengetahui di mana makamnya Kinatagama, sahabat. Walau kadang para peziarah juga menyelipkan nama Kinatagama di dalam doanya, tapi tidak banyak yang tahu sejarahnya bagaimana Kinatagama ini. Ya, Kinatagama atau Kitataguna ini memang sangat pandai mengukir kayu sehingga dipercaya oleh pihak keraton Kasepuhan saat itu untuk membuat kereta paksi Nagaliman. Ya, jadi sahabat kalau pernah ke keraton Kasepuhan di dalam museum ada yang namanya kereta paksi Nagaliman dan itulah salah satu karya dari Kitataguna atau Kinatagama. Nah, boleh dibilang Kinatagama ini adalah seorang maestro ukir kayu. Nah, antara makom utama Syekh Abdurrahman dan makom Kinatagama ini dipisahkan oleh tembok rendah. Selain Kinatagama, di komplek ini juga dimakamkan kerabat dari Syekh Abdurrahman. Sementara di makam utama sendiri yang dibangun ruangannya tersendiri terdapat 3 makam, yaitu ada makam Syekh Abdurrahman, istrinya yang tidak diketahui namanya, serta seorang wanita bernama Nyi Bode atau dikenal dengan Nyi Asih. Menurut pengurus Masjid Kaliwulu, Bapak Masyari, Nyi Asih ini konon katanya merupakan gadis asal desa yang kini dikenal dengan nama Desa Bodelor. Jadi Nyi Asih ini dari Bodelor yang mencintai Syekh Abdurrahman atau Ki Gede Kaliwulu yang sudah beristri. Nah, tidak diketahui pasti apakah Ki Gede Kaliwulu ini menikah dengan Nyi Bode, menikah atau tidak. Nah, namun saat meninggal warga menguburkan jasadnya di dekat Ki Gede Kaliwulu. Makanya tak heran kalau peziarah yang datang ke sini juga banyaknya dari warga desa Bodelor, sahabat. Bahkan dulu ini seolah ada anggapan jika pernikahan antara warga desa Kaliwulu dengan warga desa Bodelor ini tidak akan sukses. Entah ada salah satu pasangannya yang sakit atau kejadian yang tidak mengenakan lainnya. Namun saat ini warga sudah tidak percaya lagi yang begituan. Banyak yang sukses kok pernikahan antara warga desa Kaliwulu dengan warga desa Bodelor. Nah, sementara sosok Ki Gede Kaliwulu ini tak bisa dipandang remeh. Semasa kecil, ya, beliau sempat diasuh oleh Pangeran Cakrabuana atau Mbah Ku Cirebon yang tak lain adalah merupakan uak dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ayah dari Ki Gede Kaliwulu adalah Raden Jayalelana. Nah, sahabat, mengenai Masjid Kaliwulu ini tak ada yang tahu persis tahun berapa tepatnya masjid ini dibangun. Namun yang pasti usianya sudah ratusan tahun. Karena dari tulisan yang terpampang di masjid ini, renovasi pertamanya saja dilakukan pada tanggal 30 Juli tahun 1812. Nah, seperti layaknya masjid kuno di Cirebon, Masjid Keramat ini juga beratap rendah dan dibangun dengan bata merah. Seiring dengan berjalannya waktu, masjid ini pun diperluas, namun bangunan aslinya masih tetap dipertahankan. Dahulu masjid ini terletak di Blok Silintang yang saat ini masuk wilayah Desa Wat Gali. Desa Wat Gali sendiri merupakan pemekaran wilayah dari Desa Kaliwulu. Dari Blok Silintang inilah masjid ini
konon dipindahkan ke Blok Kauman. Ya, bahkan masjid ini sering pula dikenal dengan masjid terbang karena mungkin warga beranggapan masjid ini bisa terbang dari Blok Silintang ke Blok Kauman. Dan hingga tahun 70-an pondasi masjid Blok Silintang ini masih terlihat jelas. Ya, kalau sekarang mungkin sudah tidak terlihat lagi. Nah, bagi peziarah yang sering melakukan wisata religi, Pasarian Syekh Abdurrahman ini sudah tidak asing lagi, sebab biasanya sudah menjadi satu rangkaian bagi peziarah ke makam lainnya. Biasanya kalau mau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati atau makam Wali Songo lainnya di Jawa, peziarah juga akan datang ke sini ke makam Syekh Abdurrahman. Oke, itulah sahabat sekilas tentang Masjid Kaliwulu yang berada di Desa Kaliwulu, tepatnya di Blok Kauman sahabat ya, yang dikabarkan masjid ini bisa terbang dari Silintang ke Kauman yang sekarang berada. Dan dikabarkan juga masjid ini tidak mempunyai pondasi ya. Dan itu sahabat, mudah-mudahan bermanfaat informasi tentang Masjid Keramat atau masjid tertua di wilayah Cirebon, diantaranya Masjid Kaliwulu. Oke, jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.